pagi Pak Ido. Selamat pagi, Aris. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana? Katanya mau wawancara. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ido atas waktunya. Jadi kita dalam rangka 50 tahun alumni Teknik Geologi Angkatan 73, kita ingin membuat macam buku yang berisi tentang kiprah kita para alumni setelah mereka lulus dari ITB. Saya pikir ini menarik karena memang tidak semua dari alumni itu memiliki karir yang top, tapi pasti semua memiliki kisah-kisah hidup yang bisa ditularkan kepada kami semua para generasi muda. Termasuk dari Pak Rido ini yang katanya sudah malang melintang di pramuka dan jurnalistik ya Pak. Ya, oke. Pertama kali tentu saja kegiatan pramuka ya. Kegiatan pramuka saya mulai dari sekolah dasar. Sekolah dasar saya adalah SD Al Islam 2 di Kudus. Waktu itu menjadi siaga, saya kurang puas kenapa kok masih di siaga nggak jadi penggalang, karena alasannya kata pembina usiamu belum sampai penggalang, gitu, masih siaga. Oke, akhirnya malah jadi siaga sebentar, kemudian penggalang. Tapi yang tertarik waktu di penegak. Waktu penegak kami agak nakal ya, nakal dalam tanda kutip, yaitu merancang pengembaraan di Gunung Dieng. Dimulai dari jalan kaki dari Wonosobo ke Gunung Dieng. Dan itu ada 40 orang ya, anggota ambalan di SMA Negeri 1 Kudus. Pada hari itu jalan kaki, dan saya sangat menghormati betul itu Bupati Wonosobo membolehkan tidur di kabupaten, dan kemudian besok diterima, terus kemudian kita berangkat. Alhamdulillah kita jalan-jalan dan kemudian yang kedua adalah pengembaraan cuma 3 orang, yaitu dari Kudus ke Bali naik sepeda pulang balik. Nah, kegiatan pramuka ini saya teruskan waktu di ITB. Begitu masuk ITB ada pengumuman di papan tulis gitu, dan siapa mau bergabung di pramuka ITB silahkan datang hari Minggu. Dan kami datang, ada 4 orang yang saya ingat cuma 1, yang 2 orang karena hilang, karena mungkin nggak cocok ya, yaitu Pak Idam Adil dan juga dari dosen. Nah, waktu itu kami berempat, terus kemudian muncul 8, terus kemudian 10. Nah, kita bentuklah ambalan baru. Kita namakan ambalan Sabta Triputra. Nah, inilah waktu saya menjadi aktivitas ITB yang pertama kali. Selain kuliah, saya senang pramuka dan ada pramuka. Dan pramuka di ITB baru umur 1 tahun. Tidak. Ya, sebelumnya, setahun. Saya pendiri pramuka ambalan Sabta Triputra. Ada 10 orang yang pendirinya. Terus salah seorang adalah Suito Anggoro. Suito Anggoro pernah menjadi komisaris utama dan direktur utama Ceklon, tapi alhamdulillah sudah almarhum. Satu lagi Najati Anwar. Najati Anwar itu pernah menjadi ketua Dewan Guru Besar ITS. Meskipun beliau meninggal pada waktu COVID, namanya di Singapura atau di Malaysia, pulang ke Indonesia dan meninggal. Nah, ini antara lain. Nah, kemudian tahun 74 saya terpilih menjadi ketua Dewan Kerja Cabang. Kantornya di sini, di Taman Pramuka. Waktu itu Taman Pramuka tidak sehebat ini.
waktu itu masyarakat menganggap Taman Pramuka itu tempat membuang berangkal dan sampah. Jadi kita merasa terganggu waktu itu dan kemudian pelan-pelan kita minta supaya bisa membuang sini dong. Nah, walaupun yang sudah terlanjur ya sudah lah, nggak apa-apa, tapi jangan tidak lagi. Akhirnya ini menjadi Taman Pramuka. Itu mendatangkan kata-kata cuaca, mendatangkan dosen untuk meletakkan berangkal-berangkal yang dibuang itu kita tempat untuk bisa latihan sampai karena kita tidak menganggap Taman Pramuka memadai, kita adakan pesta siaga di ITB. Waktu itu masih ada lapangan bola di tengah yang jadi pembina upacaranya Profesor Dr. Dedi Islam. Itu luar biasa sekali karena beliau itu betul dengan pramuka. Jadi apa saja kegiatan pramuka itu antara lain yang saya masih ingat, hampir tiap bulan kita melakukan piknik untuk adik-adik siaga. Jadi adik-adik siaga itu anak-anak di SNSD. Kita di mobil dari bus dari ITB, pikniknya ke Lembang, ke Marigaya, kemudian ke Bangeng, yang dekat-dekat sehari pulang balik. Tapi kan untuk anak-anak semua kita juga juga ya. Nah ini siapa anak-anak itu rata-rata anak-anak putra putrinya para dosen. Jadi kayak didik kami, didik anak-anak kami dengan dengan cara pramuka. Itulah. Sekarang ada yang pernah menjadi banyak orang-orang hebat lah. Ini kira-kira gitu. Itu waktu saya pramuka. Nah kemudian saya pernah kerja menjadi surveyor biologi. Waktu itu gajinya lumayan. Dan di surveyor itu kami berencana membuat PLTN. PLTN pembangkit listrik tenaga nuklir di Muria, Ujung Muria atau di Lasem. Karena menurut ahli biologi teman-teman senior kami itu daerah yang relatif aman dari gempa. Kalau kita tidak aman dari gempa kan bahaya PLTN. Nah, kami kerja di sana. Setelah itu saya merasa ya cukup dulu ya. Karena apa? Berangkat pagi jam 6, pulang jam 4 sore. Jam 4 sore terus membuat laporan sampai ya sekitar bisa gitu. Habis selesai ya, terus kita jam 5 hari saat Sabtu Minggu libur. Jadi masuk ke Kuningan terus naik ke gunung rata-rata ke sungai ya, karena mencari singkapan. Nah, waktu itu kemudian saya kan sudah mulai punya pacar kan. Nah, kemudian ditanya oleh calon ibu mertua, kapan kamu kerja yang benar nih? Yang itu jadi surveyor itu karena nomornya cuma 2 hari kan. Nah, terus kemudian sebelumnya saya tidak penulis kan. Waktu mahasiswa itu mau menjadi penulis. Ya. Kenapa menjadi penulis? Karena waktu itu tahun 78 kan kampus diduduki oleh militer. Tidak ada kuliah. Kerjaan saya kan
demo udah dilarang lagi ya. Aku kan suka demo gitu, dilarang. Akhirnya baca-baca buku, antara lain yang relate itu ada buku novel kan. Nah, saya baca novel, kemudian saya buat resensinya. Saya tulis semua di Kompas. Itu pagi sulit ya. Kompas. Wah, saya senang sekali ya itu. Nggak taunya honornya lumayan juga gitu. Oke, lumayan juga. Nah, kemudian kita ke Inggris, ada pertemuan penulis di Bandung. Nah, waktu saya memperkenalkan diri, saya nulis saya di Kompas, mereka nggak nganggap itu. Bahwa yang namanya penulis di Bandung, yang nulis pikiran rakyat. Nah, itu saya nulis pikiran rakyat. Wah, semua juga. Jadi saya punya dua lahan untuk menulis. Satu di Kompas, satu di pikiran rakyat. Itu waktu itu Penulis, bukan wartawan. Penulis itu ya more than freelance gitu. Nulis nggak apa-apa, nggak nulis nggak apa-apa, nggak ada teguran. Jadi semau kita. Cuman waktu itu saya senang menulis. Nah, kemudian setelah saya nulis diaku lah, jadi penulis di kota Bandung karena sudah tulis pikiran rakyat. Dan kemudian kenalan pikiran rakyat. Nah, waktu saya ditanya oleh calon mertua waktu itu, dia oke, saya juga tanya ke pikiran rakyat, kan bisa jadi wartawan di sini enggak kan? Jawab oleh Kang Bram waktu itu, menjadi editor plasma. Kemudian dia balik bertanya, itu hari Kamis saya datang ke kantor PR. Yang benar kamu mau jadi wartawan pikiran rakyat. Oke, kalau benar kalau benar apa syaratnya ya? Buat surat lamaran dong. Nah, oke, apa saja lamaran isinya ini. Banyak kesehatan dan sebagainya, pokoknya lampirannya kok banyak sekali gitu. Kalau gitu lamarannya dulu aja kalian, saat yang lain belakangan. Oh ya boleh. Saya ketik malam itu. Akhirnya saya kirim ke pikiran rakyat datang sendiri kan, kira-kira kan saya tinggal saya di kos-kosan tidur kan. Jadi turun lain hari Jumat. Habis Sabtu Minggu udah ada surat balasan panggilan. Kamis, Jumat, aku kosong kan, jalan-jalan biasa sebagai orang. Terus kemudian Minggu sudah ada surat panggilan, kalau besok ditunggu di pikiran rakyat untuk wawancara. Yang wawancaranya adalah pemimpin redaksinya. Pak Sundarmono datang karena oke, ini mau jadi wartawan pikiran rakyat, ini nggak nawar. Apa yang kamu tawar? Orang mau masuk kerja menawar. Kalau saya jadi koresponden gimana? Ya, kita tidak mau. Gimana kompromi saya minta itu? Aku belum tentu mampu menjadi wartawan. Bagaimana kalau 2 bulan dulu? Setelah itu, saya menutup. Oke, begini ya. Honorarium kami, gajimu nanti kalau jadi wartawan itu 100.000 per bulan. Sekarang bayanginnya 100.000 rupiah waktu itu. 82.
Oke. Nah, tapi itu kalau sudah jadi, sebelum jadi bayar cuma 80%. Nah, sebagai koresponden honorariumnya hanya 20.000. Sisanya kalau ada tulisan masuk, kamu dapat masuk dapat honorarium. Itu honor dasar istilahnya. Jadi 2 bulan ya, kamu coba. Kalau kamu setuju masuk jadi wartawan, kalau enggak ya apa-apa terserah kamu. Jadilah saya wartawan. Aku nggak tahu gimana cara nulis berita dan sebagainya. Rapat pagi, kamu ikut ini. Salah satu seorang senior saya. Udah. Ikut dia wawancara ini itu buat berita. Terusnya kok mudah sekali nih. Rasanya mudah sekali. Kalau gitu saya bisa. Akhirnya saya buat sendiri. Istilahnya kalau zaman sekarang ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, udah. Karena saya orang kampus, senang saya nyari-nyari berita di kampus. Kampus yang saya sukai yang IPB dan dengan Unpad. Unpad dan IPB kan dekat. Dulu kan belum ada ya, Jatinangor. Jadi masih di tempat ukur semua. Jadi ketemu sana, ketemu sini. Nah, tiap hari Sabtu itu ada promosi doktor. Nah, saya mesti datang. Nah, orang Kompas juga datang. Kemudian saya bandingkan, kalau Kompas begini, masih ATM juga. Kalau pikiran rakyat, saya nggak mau kalah. Terus. Nah, wartawan dari Kompas itu dari ITB juga. Kalau nggak salah dari fisika. Kalau saya kan Nah, ini sudah itu ya, saya bulan pertama dapat hanya di bawah 50.000. Terus kemudian bulan kedua yang ramai. Gunung Galunggung meletus. Yaitu tanggal 5 April atau 8 April tahun 1998. Saya kan orang geologi. Oleh redaktur pelaksana diperintahkan, Ridho, kamu pergi ke Tasikmalaya, liput di sana. Pergilah saya sana. Nah, yang mengagetkan saya ditinggal di sana. Ridho, kamu nggak boleh pulang, ternyata disuruh tinggal di sini, meliput di sini, Gunung Galunggung. Oke, nggak mau pakaian. Tapi oke. Jadi kan yang penting pakaian dalam ganti. Nah, berita-beritanya jadi gede-gede. Tulisan berita saya jadi HL terus kan. Wah, dapat 200 lebih ribu. Nah, ini saya katakan bahwa 100.000 itu sangat berarti waktu itu. Karena untuk membeli rumah dengan BTN itu cicilan 5 tahun itu 65.000 sebulan, jadi masih sisa 35.000. Kalau cicilan 10 tahun itu 51.000, jadi masih ada sisa 49. Kalau cicilannya 15 tahun 43.000. Jadi bayangkan kalau nyicil rumahnya semacam apa? Rumahnya tipe 52, tanahnya 178. Sekarang mana ada BTN 178 meter persegi. Nah, saya karena otaknya udah pengen nikah gitu, saya pengen beli rumah. Pikirannya gini, kalau saya nikah kan kemungkinannya kan ikut mertua atau kontrak atau nyewa atau beli rumah. Beli rumah nggak mungkin, kecuali pakai perumahan atau BTN. Nah, saya tanya,
pikiran rakyat belum diakui oleh waktu itu untuk di rumah. Terus saya tanya ke kakak saya yang tentara itu, TNI AU, saya nggak pinjam nama, aku udah ambil rumah, tapi nggak tahu, coba saya tanya kalau boleh ambil lagi pakai aja nama saya. Nah, boleh, akhirnya saya pakai nama kakak saya di rumah. Nah, dengan demikian pada waktu saya nikah, saya udah punya rumah. Nah, gitu. Nikah tahun berapa? 82 juga, 82 7 Oktober. Nah, 17 Oktober, sorry. 17 Oktober. Nah, jadi persiapannya dari bulan Maret. Nah, itu pengalaman saya jadi wartawan. Nah, setelah itu, jadi wartawan, saya kan banyak teman. Teman saya kan juga tingkatnya kalau nggak minimal nasional lah, reputasinya internasional. Misalnya Mukhtar Lubis, kenal Mukhtar Lubis? Sultan Takdir Ali Sabana. Terus kemudian yang menarik lagi adalah Adam Malik. Waktu itu ada berita tentang kenaikan harga BBM. Pikiran rakyat hanya satu kolom. Kompas satu headline. Saya tanya kenapa begini. Kita dapat informasi jam 9 malam. Bagi orang di Bandung kan susah untuk mengadaptasi. Kompas kan di Jakarta, jadi bisa wawancara. Itu dia wawancara Muhammad Santi, menteri pertambangan. Ya. Nah, saya nggak mau kalah. Kalau itu apa? Wawancara. Dahulu gampang mencari alamat semua pejabat. Yellow Pages. Ya, Yellow Pages. Bukan buku kuningnya, buku putihnya ya di depannya. Buku telepon Jakarta. Ada Malik. Jalan di Ponorogo. Saya telepon lah dari Bandung. Mau tanya apa kamu? Mau jawab ada Malik. Mau tanya apa kamu? Mau tanya ini. Kalau gitu datanglah ke rumah. Jangan per telepon. Pak, saya di Bandung, Pak. Kami jadi wawancara saya rekam. Oh, oke. Jawab. Besok kita ambil dengan agama. Nah, saya punya pengalaman luar biasa dengan Pak Adam Malik. Yaitu pada waktu Menteri Olahraga Abdul Ghafur menggelorakan Pancasila sebagai asas tunggal. Saya tanya kepada Adam Malik. Nah, ini saya datang ke rumah beliau. Bagaimana komentar Pak Adam Malik pada polisi atau kebijakan pemerintah yang ingin membuat Pancasila sebagai asas tunggal. Wah, ternyata beliau mengkritik habis. Karena beliau udah selesai jadi wapresnya. Itu adalah gerakan militerisme. Hanya pakai perisai Pancasila aja, penuntut Pancasila. Sebenarnya itu militerisme. Dan itu bentuknya nanti akan menjadi otoritarianisme. Waduh, udah panjang lebar saya rekam. Habis itu saya nyerah. Pak Adam Malik, terima kasih atas penjelasannya. Tapi saya tidak berani menulisnya. Kalaupun saya menulisnya, tidak akan dimuat. Pikiran rakyat tidak akan berani memuat pernyataan bahwa ya asas tunggal ini adalah gerakan militerisme di Indonesia. Oh iya, itu pelajaran baik buat Anda. Anda harus tahu sebagai wartawan itu seperti serangga, jangan menerjang api. Ya kamu kebakar, mati kan.
udah jadi gimana ya, nanti kita belajar lagi ya, kamu kalau mau datang kemari sebulan sekali datang untuk belajar pada saya. Maksudnya beliau kan wartawan senior kan. Oke, ya Pak. Dan alhamdulillah saya nggak usah nulis itu. Akhirnya beliau saya undang ke Bandung, ceramah di pikiran rakyat. Nah, waktu itu dia mengkritik tentang korupsi di pemerintahan. Wow, sombong. Saya ingat ada budayawan Bandung namanya Rustandi Kartakusuma. Beliau bertanya waktu itu, pertanyaannya sangat sederhana. Anda ngomong masalah korupsi ini setelah tidak jadi wapres. Kenapa kok tidak ngomong waktu wapres Anda membereskan masalah ini? Umumnya bayangin zaman Orde Baru ada orang yang berani ngomong seperti itu kepada mantan wapres. Jawabannya, saya melakukan itu, tapi kemudian dihalang-halangi. Yang menghalang-halangi adalah para menteri. Karena tugas wapres itu kan meneliti laporan. Nah, setiap saat saya tanya laporannya, ini kok begini gimana, ini kok begini gimana. Nah, dianggap itu menghambat kecepatan bergerak para menteri. Nah, kemudian gara-gara saya sering bertanya seperti itu, kemudian oleh Pak Harto tugas itu dihapus. Nggak usah begitulah. Jadi setelah itu saya kayak kasarnya tuh, saya hanya mewakili Pak Harto untuk upacara-upacara yang tidak bisa Pak Harto datangi. Jadi wapres itu pengganti Pak Harto untuk upacara-upacara yang seremonial yang beliau tidak bisa datangi. Terus kemudian kalimat yang menarik bahwa korupsi akan terus terjadi di Indonesia. Siapapun presiden. Bahkan malaikat pun kalau diturunkan ke Indonesia jadi presiden, dia pun akan korupsi. Kalau sistem politik dan sistem ekonominya seperti ini. Maka saya buatlah berita itu. Siapapun yang jadi presiden di Indonesia tetap akan jadi koruptor. Bahkan malaikat pun kalau diturunkan di Indonesia, dia akan menjadi koruptor. Selama sistem politik dan sistem organisasinya, sistem ekonominya seperti ini. Nggak nyangka, itu lolos. Padahal udah diperiksa oleh 2 orang redaktur pelaksana. Waktu itu saya wartawan junior. Dimuat. Nah, besoknya geger satu kantor. Tahu nggak? Ya, junior. Geger. Saya dicemberutin oleh teman-teman. Kamu telah melakukan langkah berbahaya. Kalau pikiran rakyat dibredel gimana? Kita pakai makan apa? Jadi itu bredel memang bisa apa? Orang-orang pikiran rakyat yang lain aja dibredel. Kompas pernah dibredel kan tahun 78, Tempo pernah dibredel. Nah, Indonesia Raya dibredel nggak bisa apa-apa. Saya sedih. Terus kemudian ada nasihat teman saya, sudahlah kalau kamu mau mengkritik dan berjuang sesuai dengan harapan kamu, jangan pikiran rakyat gunakan untuk cari uang saja. Jadi untuk cari nafkah di sini kamu, dari nafkah ini kamu berjuang di sini. Nah, kemudian gara-gara itu kemudian saya aktif jadi seniman, membuat kelompok seperti itu. Isinya seniman sekolah. Nah, disitulah saya mengundang Mokhtar Lubis datang, terus kemudian mengundang
Sultan Takbir Al-Sabah ke pikiran rakyat untuk ceramah. Kemudian mengundang yang di Bandung pasti diundang, misalnya Pak Sani KM. Terus kemudian Umar Kaya. Terus banyak tokoh yang kita Nah, gara-gara itu saya tawari oleh Pak Sultan Takbir Al-Sabahnya, kamu mau ikut pertemuan antar pemuda, antar bangsa, antar agama sedunia? Bayangin aja. Ditawarin yang seindah itu. Siap ikut. Oke. Dia kirim rekomendasi bahwa saya adalah calon peserta dari Indonesia. Dan diundang. Pertemuannya di Portugal. Nah, waktu itu kita kan nggak punya hubungan diplomatis dengan Portugal karena kasus Timor Tengah. Nah, akhirnya saya harus belajar dulu mencari kisah dari Portugalnya dari Portugal. Alhamdulillah dapat. Telat kira-kira seminggu saya. Acara sudah berlangsung. Saya datang telat seminggu. Acaranya pertemuannya 40 hari. Ya, jadi saya masih apa? tanggalnya masih antara bulan Juli ya, bulan Juli. Karena musim panas. Ya. Nah, di situ saya tinggal di seminari. Oh, bayangin. Orang Muslim tinggal seminari 40 hari. 30 hari kan ya, potong 7 hari. Berkenalan dengan semua bangsa dan semua negara. Anak-anak negara. Ketemu orang Cina di situ. Cinanya juga macam-macam. Ada yang Katolik, ada yang itu Protestan, ada yang Hindu, terus orang India juga macam-macam. Ada yang Muslim, ada yang tentu saja Hindu, Buddha, yang orang Arab nggak ada, Arab Saudi nggak ada, yang ada orang Mesir, orang Iran ada, ketemu orang Syiah dan sebagainya. Itu menarik lah. Nah, ini membuat wawasan saya berkembang menjadi orang mendunia. Ternyata di antara semua orang Yahudi ketemu ya. Yang menarik itu orang Yahudi di mata saya karena ada yang modern, ada yang ortodoks. Yang ortodoks itu kalau hari Sabtu nggak mau keluar rumah, nggak mau keluar kos-kosan seminari itu. Dia baru mau keluar kalau sudah ada 3 bintang keluar. Nah, paksa kita menunggu 3 bintang keluar supaya dia bisa ikut makan-makan malam mingguan gitu. Nah, terus ada yang tentara dan sebagainya. Nah, yang terpenting setelah itu saya jalan-jalan keliling Eropa, ngabisin uang. Nah, dari itu banyak pengalaman. Saya ketemu ada Adnan Buyung Nasution. Adnan Buyung Nasution waktu itu diusir dari Indonesia ya, tahun 87 karena dia mengkritik Pak Harto. Nah, dia di sana, saya datang ke di mana dia? Kalau nggak salah di Utrecht ya. Di Utrecht. Saya di Leiden di Belanda, nengok dia dan sebagainya, tidur di kos-kosannya dia, cerita banyak. Dan kemudian ya berarti yang tentang pemerintah dia nggak bisa pulang karena waktu kajian dia mengambil dokter di sana dan alhamdulillah dapat. Nah, itu yang itu. Nah, pengalaman sebagai wartawan ini yang kemudian luar biasa ya. Nah, saya suatu ketika di pikiran rakyat karir saya cepat sekali sampai menjadi orang ketiga di pikiran rakyat.
Waktu itu jabatan yang ada itu adalah pemimpin redaksi seorang, redaktur pelaksana seorang, wakil redaktur pelaksana seorang. Yang pemimpin redaksi Bapak Atang Rusita, redaktur pelaksananya Bapak Muhammad Ruslan, wakil redaktur pelaksananya Muhammad Ridho. Sehingga ada istilah PR itu pikiran Rusvita atau pikiran Ruslan atau pikiran Ridho. Nah, saya kan aktif di sastra. Nah, kemudian ada orang menerjemahkan sastra dari Brasilia yang isinya pergolakan politik di Brasil. Aku tertarik. Saya putuskan untuk dimuat secara bersambung di pikiran rakyat. Nah, untuk menarik itu, saya kemudian membuat pengantar betapa kacaunya Brasilia itu, konflik-konflik politiknya. Nah, hanya saya kasih buntut sedikit. Keadaan Indonesia mirip seperti Brasil. Dimarahi. Ada surat dari Kadit Sospol waktu itu kepada pikiran rakyat. Aduh, saya sekarang ini dokumen itu sudah tidak ada, itu terbakar. Pikiran rakyat kan pernah terbakar. Meminta saya diberhentikan sebagai wartawan. Tuh, suratnya 1 halaman, tembusannya 2 halaman. Kepada waktu itu ya saya udah pasrah. Ini habislah saya siap-siap aja mental dan itu. Ini bakal bilang benar. Kira-kira sebulan lagi saya ditawari, Ridho, ini ada beasiswa untuk kuliah di MBA Telkom. Mau terima? Saya langsung ya, sambil mikir ini saya disingkirkannya di situ. Disuruh kuliah supaya tidak pegang redaksi lagi. Sangat halus. Ini pikiran rakyat itu sayang betul pada saya. Kok nggak dipecat itu loh. Alhamdulillah tidak. Dan kemudian saya dikuliahkan di MBA itu. Nah, udah kuliah. Terus kemudian Pak Atang Rusita, selain beliau sebagai pemilik, kan juga pemimpin redaksi, direktur, dan sebagainya. Dia tanya, Ridho, kurangmu apa dalam kuliah ini? Oh, saya kurang ini. Panggil sekretaris. Itu penuhi tiap bulan, tambahi honorarium Ridho sesuai permintaannya. Waduh, baik betul. Saya ya seneng ya, tapi buntutnya apa? Ada buntutnya ternyata. Ridho, gini, kalau kamu sudah selesai kuliah, nggak usah kembali ke redaksi. Jadi kamu nanti kita cari kerjaan. Selesaikan dulu kuliahnya. Benar. Begitu selesai, dibuatlah badan baru. Namanya Litbang. Badan Litbang Pikiran Rakyat. Kemudian istilahnya Ridho dilitbangkan. Nah, kalau dulu kan ada Ishadi kan di Departemen Penerangan kan. Nah, Ishadi kan ditaruh dilitbangkan. Oke. Nah, oke. Dan yang menarik, saya sudah ternyata tidak merdeka menulis lagi di pikiran rakyat. Orang pikiran rakyat tinggal kasih honor pikiran rakyat, tinggal di pikiran rakyat, tapi nggak bisa nulis pikiran rakyat. Waduh, nggak bisa. Udah mas, nulis tajuk rencana saja. Nah, nulis tajuk rencana kan nggak usah
ada nggak ada namanya kan? Hmm. Saya nulis lah, tulis. Tiba-tiba tulisan saya kok nggak dimuat. Saya tanya, kenapa kok nggak dimuat? Kan nggak ada namanya, nggak kelihatan. Tapi tahu mas baunya. Ini bukan mesti tulisannya Ridho ini, karena agak pedes-pedes gitu. Akhirnya nggak sampai 98. Dari tahun berapa di Bangkok? Dari 92. Nah, yang menarik, justru setelah dilibangkan itu, saya dikasih kerjaan untuk membuat training di 10 provinsi di Indonesia. Masih ada Timor Leste segala, itu saya kesana. Saya ingatnya satu di Papua, Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, NTT, NTB, Timor Leste, Kalteng, Jambi, dan Bengkulu, 10 provinsi, 10 keliling itu, mengembangkan tes daerah. Alhamdulillah, hidup semua. Terus kemudian saya mendapat undangan ke Amerika Serikat. Nggak sengaja. Ada tamu ke Jakarta, ceramah, saya datang, ikutan ceramah, terus kemudian ikutan mendengar, terus kemudian panggil oleh orang dari Serikat Perusahaan Pers, Ridho, bawa ini tamu ini ke Bandung, suruh ceramah di Bandung, tolong buat ini, pikir apa yang bisa buat ceramah ini. Oh ya siap, saya telepon Bandung, siapkan bahwa ini ada tamu dari Amerika Serikat untuk ceramah di Bandung ini. Datanglah, saya antar jemput dia. Kemudian dia tanya, Anda mau ke Amerika? Ini udah tahun 98 ya, udah Pak Harto udah turun. Nah, 98. Waktu itu dolar 15.000. Ditanya, Ridho, apakah Anda mau ke Amerika Serikat? Saya jawab, tidak. Kenapa kok kamu nggak mau ke Amerika Serikat? Mahal sekali. Kamu nggak pernah ke Amerika kan, diundang tahun 93. Nah, sekarang diundang lagi ke sana. Saya bilang, kalau harus bayar nggak bisa. Kalau diundang gimana? Jadi kita yang menanggung semua. Oh, itu lain lagi. Diundanglah. Dalam pertemuan itu ada 10 negara. Saya diwawancarai oleh seorang wartawati senior, dan dia itu keturunan dari India, campuran Indian Eropa. Anda dari Indonesia ya? Iya. Udah, saya langsung terjemahkannya. Anda dari Indonesia? Iya. Oke, saya semalam belajar tentang Indonesia. Apa yang kau pelajari? Saya heran, Indonesia kok bisa bersatu? Gimana ceritanya? 17.000 pulau, suku bangsanya banyak, agamanya banyak, budayanya banyak, bahasanya macam-macam, walaupun yang bahasa Indonesia, kok bisa bersatu? Kenapa kok Anda bertanya begitu? Nah, saya kan heran, orang Indonesia ditanya persatuan Indonesia kan bingung. Saya membandingkan ini dengan Eropa. Eropa itu mirip seluas Indonesia, atau Indonesia seluas Eropa. Dari Sabang sampai Merauke itu ukurannya sama dengan dari London sampai Istanbul. Nah, Anda lihat, Eropa kan pecah. Berapa negara? Bunuh-bunuhan, perang, ada perang dunia kedua, ada perang dunia pertama, ada
Julius Caesar, ada Napoleon, ada Bismarck, wah nggak keluar banyak perangnya. Sampai pecah sekian negara. Indonesia kok bisa bersatu, gimana? Waduh, apa bro? Saya masa jawab Pancasila, kan harus menguraikan Pancasila, repot kan? Saya menyerah saja. Saya sulit menjawabnya. Tapi saya jadi ingin bertanya juga, kenapa Amerika bisa bersatu seperti ini? Apa yang Anda katakan tentang Eropa dan Indonesia ada semua di Amerika. Orangnya macam-macam, sukunya macam-macam, kepercayaannya macam-macam. Kok bisa bersatu gimana? Oh, kami pernah hampir pecah perang saudara waktu Thomas Jefferson. Itu luka yang luar biasa. Dan itu tidak boleh terjadi lagi. Kalau kita tidak bersatu, akan pecah beberapa korbannya. Oh, kalau begitu, saya bisa sekarang punya jawaban tentang Indonesia bisa bersatu seperti ini. Kenapa? Kami juga takut pecah. Kalau pecah, bunuh-bunuhan. Kita punya sejarah. Dulu ada Majapahit, ada Pajajaran, ada Sriwijaya. Itu saling menjajah. Kita menjadi Indonesia baru itu setelah tahun 1908 ada kebangkitan Indonesia itu, kebangkitan nasional, dan kemudian ada Sumpah Pemuda dan sebagainya. Itu kita bersatu karena satu, kita punya musuh bersama waktu itu, yaitu penjajah Belanda. Itu yang menyatukan kita. Kita bersatu. Oh, itu cerita yang pengalaman saya jadi wartawan yang terbesar itu adalah menyusun naskah akademik, kerennya, naskah akademik undang-undang pers dan undang-undang penyiaran. Enggak sekolah hukum, tapi menyusun naskah akademik undang-undang pers dan undang-undang penyiaran. Bagaimana kok bisa menyusun seperti itu? Nyontek. Aku nggak tahu. Ya, ATM tadi, amati, tiru, dan modifikasi. Ini ada contoh, contoh dari naskah akademik. Sekarang saya serahkan Anda undang-undang yang lain ya, tapi buatlah ini. Kita perlu seminggu ini. Saya susun lah. Oh ternyata kok ada pandangan Islam tentang kemerdekaan pers. Wah ini kan ya saya kan tahu dikit lah ya. Saya buatlah salah satu pandangan Islam tentang kemerdekaan pers. Kemudian saya serahkan, udah selesai. Yang teman-teman dari Katolik yang takut, ini bener lu nulis begini nih, takut salah kan? Kalau takut salah, kalau salah sekarang kan bisa dianggap apa, menista agama dan sebagainya. Dijamin benar, benar. Karena semua saya ambil dari tafsir Al-Quran yang kebetulan yang pernah saya baca, dan itu saya catat semua. Misalnya yang paling dihafal oleh banyak orang itu kan wal asri kan, illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yaitu saling berpesan-pesanan dalam kebenaran dan saling berpesan-pesanan dalam kesabaran. Nah itu kan kerjaan pers. Itu salah satu. Terus kalau mau kritiklah dengan halus dan sebagainya. Itu ada semua ayat-ayatnya. Nah, udah jadi dengan draft pasal-pasalnya kita bawa ke DPR. Nah, waktu itu ketua komisinya Ibu Aisyah Amini dari PPP mengkritik draft kami, draft undang-undang pers,
ini undang-undang ini enak di lu, nggak enak di gue ini. Kenapa? Tidak ada ancaman hukuman bagi pelanggar aturan-aturan di pers. Jadi waktu itu kami tidak senang dengan undang-undang pokok pers yang ada. Banyak hukumannya kepada orang-orang pers. Jadi itu kita lewatkan. Ternyata nggak boleh dilewatkan. Harus ada hukumannya. Akhirnya kita susun pasal 18 yang undang-undang pers. Nah, itu salah satu yang kemudian sekarang menjadi pegangan kemerdekaan pers. Terus kedua, naskah akademik undang-undang penyiaran. Lebih bagus ini dibandingkan awal itu undang-undang pers. Nah, dalam kata pengantar saya bilang bahwa ini bukan pikiran saya, tetapi pikiran seluruh teman-teman saya. Saya gabungkan di sini. Nah, jika ada kesalahan, itu kesalahan saya. Jika ada yang benar, itu kebenaran kita semua. Karena saya membuat tulisan ini sendiri. Nah, akhirnya diterima oleh teman-teman, diantar ke DPR dan menjadi salah satu naskah akademik itu. Dua itu yang saya ingat. Ya, tentunya sebelumnya memang ada perjuangan yang besar, yaitu mengubah Undang-Undang Dasar 45. Saya dan teman-teman saya menilai Undang-Undang Dasar 45 itu banyak kelemahannya. Yang disusun oleh founding fathers kita itu banyak kelemahannya. Harus diamandemen. Salah satu kelemahannya tidak menjamin hak asasi warga negara. Oleh karena itu, kami konsentrasi waktu itu ke pasal 28 untuk membuat amandemen di situ. Ya, ternyata kan banyak amandemen yang lain, termasuk pemilihan presiden, tidak lewat MPR dan sebagainya, langsung ke tangan rakyat. Tapi ya, yang saya catat dulu itu masalah pasal 28. Itu harus masuk karena pemerintah Undang-Undang Dasar 45 yang asli tidak memasukkan. Sebelumnya kan ada piagam hak asasi manusia oleh MPR. Nah, itu kita perjuangkan dulu. Kita nggak mikir bisa mengubah Undang-Undang Dasar kan? Jadi melalui piagam HAM itu kita masukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Nah, baru setelah itu pasal-pasal di HAM itu masuk ke pasal 28. Nah, sekarang ini kan ada gerakan yang ingin kembali Undang-Undang Dasar 45. Saya bilang nggak bisa tuh. Kalau Undang-Undang Dasar 45 diterapkan lagi, kalau benar-benar ini berlangsung sekarang, Jokowi menjadi presiden yang ketiga kali. Bisa niru Pak Harto berkali-kali. Nah, ini jadi harus ada pembatasan. Dan jangan anggap karena ini disusun oleh founding fathers, sempurna tidak. Nah, ini banyak kelemahannya Undang-Undang Dasar 45. Itu antara lain belum menghormati hak asasi manusia secara komplit. Nah, itu ya yang kemudian saya kembangkan. Jadi perkembangannya saya lebih ke sana daripada udah lupa tentang geologi. Nah, geologi dan hak asasi manusia. Nah, kemudian, ini kita masuk ke pramuka. Saya waktu menjadi wartawan kan kenal dengan orang-orang pramuka, kenal dengan para dosen, dan
salah satu seorang dosen itu pernah menjadi itu adik penegak saya, yaitu Didi Mariana, Profesor Dr. Didi Mariana dari Unpad. Ya, beliau itu sekarang sudah meninggal, ditunjuk sebagai Ketua Dewan Kehormatan di Kota Bandung ini. Terus kemudian dia ngajak saya, Mas, ikut jadi Dewan Kehormatannya. Apa kerjanya? Ini. Oh, kalau gitu mah bisa. Nah, ini saya kemudian jadi anggota Dewan Kehormatan. Habis jadi anggota Dewan Kehormatan di sini, menjadi anggota Dewan Kehormatan Jawa Barat. Memang sebelumnya saya aktif di Pramuka waktu zamannya Kak Masudi ya. Kak Masudi, saya menjadi andalan nasional dan sebagainya. Terus kemudian di Kuartir daerah, pernah menjadi wakil ketua Kuartir daerah, dan sekarang menjadi ketua Kuartir cabang. Alasannya kenapa saya masuk, karena waktu itu ada surat dari Kuartir Nasional bahwa ketua Kuartir Nasional, Kuartir cabang atau Kuartir daerah itu tidak bisa dijabat, dirangkap dengan ketua Mambicap atau Mambida. Artinya kalau wali kota sudah menjadi Mambicap dan pasti jadi Mambicap, tidak boleh merangkap menjadi ketua Kuarcap. Nah, waktu itu memang dari yang saya dengar, teman-teman mau menyelenggarakan musyawarah cabang untuk mengganti Mang Odet. Mang Odet almarhum itu adalah ketua Kuarcap yang sekaligus ketua Mambicap karena beliau wali kota. Nah, sudah dibahas-bahas, beliau meninggal sekitar bulan Desember lah, akhir tahun 21, meninggalnya insya Allah husnul khatimah karena sedang mau khotbah. Itu meninggal yang sangat didambakan banyak orang, meninggal kayak begitu. Nah, udah meninggal. Habis itu ada gerakan di masyarakat di sini, di Kuarcap, ayo kita selenggarakan muscap. Dan ada 2 kali itu berus-us. Pertama nggak jadi, terus kemudian yang kedua jadi. Yang kedua itu antara lain mencalonkan saya menjadi ketua. Nah, mungkin karena saya oleh calon yang paling tua, gitu. Dipilihlah saya menjadi ketua cabang dari ketua Kuarcap ini. Nah, sekarang ini sudah 1 tahun lebih sedikit. Saya terpilih 14 Juli tahun lalu. Ini sekarang ini. Okay. Tahun depan saya harus berhenti karena kan PAW, pergantian antar waktu. Jadi saya meneruskan sisa-sisa kerja Mang Odet. Mang Odet dulu kerja apa, saya kerjakan. Nah, sekarang ini ya salah satu kerjaan saya yang insya Allah monumental di Pramuka adalah pendataan. Kita mendata jumlah anggota dihitung dari gugus depan. Nah, sekarang dari gugus depan naik ke ranting ke kecamatan sampai ke cabang. Sekarang ini sekitar 164 ribu anggota. Dari siaga sampai pembina. Sampai pembina. Nah, ancer-ancernya itu siaga penggalang itu kira-kira 150 ribu sendiri, penegak itu kira-kira 7 ribu, pembinanya sisanya ya 7 ribu juga lah kira-kira. Yang paling sedikit itu Pandega, mahasiswa. Ya. Pandega itu hanya 400-an.
Jadi ini tantangan berat buat Warcap dan kakak-kakak pembina supaya mengundang adik-adik mahasiswa untuk senang kembali ke pramuka. Kita perlu menarik mereka karena mereka ini sebentar lagi kan lulus, sebentar lagi dia menjadi guru atau dosen atau apa supaya nanti menggantikan para pembina. Jadi regenerasi yang terdekat dengan Pandega. Nah ini itu yang kami harapkan bisa dilakukan. Dan dari segi jumlah kita kurang. Di Jawa Barat itu jumlahnya sekitar 8 juta. Kalau di rata-rata tiap Warcap itu sekitar 300.000. Jadi kita baru 164.000. Kurang harus bertambah. Kita usahakan terus bertambah. Nah, antara lain kita harus membesarkan pramuka karena pramuka ini adalah amanat undang-undang sekarang. Bayangkan ada undang-undang pramuka. Pernah dengar ada yang protes pada undang-undang pramuka? Pernah dengar protes terhadap KUHP? Pernah. Dewan Pers protes itu. Ada beberapa pasal yang dianggap bisa membahayakan kemerdekaan pers. Pernah dengar protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja? Buruh protes. Tapi tidak ada yang protes tentang Undang-Undang Pramuka. PKS misalnya, itu kan, tapi waktu itu PKS bukan oposisi ya. Mungkin malah PDIP yang oposisi karena ini diciptakan pada waktu Presiden SBY. Ya. Jadi oke lah, tidak ada yang protes. Dan memang kita memperteguh negara kesatuan Indonesia. Inti dari kegiatan pramuka adalah menyiapkan orang-orang hebat untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin masyarakat di masa depan, dan mencintai Indonesia, persatuan Indonesia. Nah, kita memang sedang menggelurakan itu. Suatu ketika, masih tahun 77, ada protes keras terhadap kegiatan pramuka, yaitu Jambore Nasional di Sibolangit. Sibolangit, dekat Medan. Itu adalah penghambur-hamburan uang dipakai untuk kemah saja. Padahal kita banyak orang yang perlu makan dan sebagainya. Ya, waktu itu saya sebagai pramuka membela pramuka lah. Nah, antara lain pembelaan saya sederhana. Masalah kelaparan harus kita atasi, tetapi kegiatan pramuka tetap harus jalan. Ingat, ini pendidikan untuk mereka saling kenal. Supaya nanti kalau mereka tua, dewasa, menjadi pemimpin bangsa, sudah saling kenal. Sehingga kalau mereka terjadi perbedaan pendapat, diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan diskusi. Tidak perlu memaki-maki, gitu kan. Kalau memaki-maki, bikin marah orang kan. Misalnya ada bapakmu dimaki-maki gitu kan. Kalau masih lapor ke polisi masih bagus, baik. Kalau langsung ditempeleng gimana? Kan konflik masyarakat kan. Nah, di pramuka diajari itu cara bergaul. Oleh karena itu ada sekarang ini kan ada Jambore Dunia. Sedang berlangsung di Korea. Itu juga niatnya begitu. Ngapain datang mahal-mahal ke sini? Jauh-jauh kirim orang supaya kenal orang Indonesia, kenal orang Korea, kenal orang Jepang, orang Amerika, orang India, orang Inggris dan sebagainya. Nanti kalau anak-anak ini 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi jadi pemimpin bangsa, terus kemudian ada perbedaan pandangan, konflik ekonomi atau apa, tidak dilanjutkan dengan perang. Nah, kalau perang itu semua sakit. Contohnya kan kita tahu perang Ukraina.
dengan Rusia, berapa korban? Kalau itu kan bekas Uni Soviet, perang. Nah, bayangkan Indonesia kalau pecah seperti itu. Perang antara Kalimantan dengan Sulawesi, antara pulau ini dengan pulau ini. Berapa korbannya? Untuk itulah Pramuka gelorakan. Ada jambore nasional, ada pertemuan Raimuna nasional dan sebagainya untuk mereka saling kenal. Jadi kalau udah kenal, ada saling pengertian. Nah, itu yang gambarannya supaya menjadi Indonesia yang baik, yang bersatu. Itu catatan yang visi dan ideologi Pramuka, persatuan bangsa. Alhamdulillah dari laporan Kuarnas sekarang jumlah Pramuka 25 juta. Lumayan lah, 10%, hampir 10%. Kebanyakan tentu saja yang siaga dan penggalang ya. Tapi itu kan investasi jangka panjang. Kalau mereka saling kenal, dan bisa menyelesaikan konflik-konflik itu dengan bahasa yang lebih baik. Dapat bayangkan kalau ada politisi gitu yang bicaranya kurang menghormati adat dan budaya, itu dapat dipastikan dulu tidak aktif di Pramuka atau salah didik di sana. Nah ini, nanti kalau orang-orang Pramuka yang jadi politisi, jadi tentara, jadi itu dia tetap menjaga persatuan dan menghormati kepribadian dari masing-masing orang. Gitu, panjang ya? Tapi menarik, Pak. Alhamdulillah. Ya. Oke. Ya. Mungkin terakhir Pak, pesan-pesan untuk generasi muda umumnya, Pak, baik di kepanduan maupun sebagai di dunia jurnalistik mungkin, Pak. Ya, itu jurnalistik dan anak-anak muda dalam saat ini hati-hati dengan informasi yang menyebar. Banyak hoax, ya, banyak fitnah, dan banyak disinformasi. Saya jadi ingat kasus Uni Soviet. Kenapa Uni Soviet hancur? Itu bukan dengan diserang oleh Amerika dengan pelor, tetapi dengan kebohongan. Disinformasi itu dibuat sedemikian rupa. Saya dapatkan tembusannya banyak sekali dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Betapa mereka mengadu domba antar wilayah yang di Uni Soviet sehingga Uni Soviet pecah. Waktu itu ada Boris Yeltsin ya. Nah, itu salah satu videonya. Sebentar. Ya, itu kalau disinformasi ini ditelan mentah-mentah oleh orang Indonesia, baik khususnya masyarakat kita, maka kita bisa pecah. Oleh karena itu, jangan cepat percaya pada informasi apapun. Selalu cek and recheck. Nah, sebagai wartawan atau jurnalis, buatlah berita yang benar. Cek fakta. Jangan percaya pada satu sumber saja. 2 sumber atau multi sumber. Supaya masyarakat tahu petanya. Ya, supaya orang tidak mudah diadu domba. Nah, diadu domba macam-macam. Yang paling mengerikan diadu domba internal agama. Yaitu seperti terjadi di Suriah. Agamanya sama, terus kemudian sukunya sama, tapi pecah. Dan itu bisa terjadi di Indonesia. Agamanya sama, misalnya di dalam Islam gitu, diadu domba antar Islam bisa pecah. Oleh karena itu, pegang pandangan-pandangan dari
ulama-ulama kita, satu yang perlu dipegang dari MUI, kedua dari NU, ketiga dari Muhammadiyah. Tiga ini pegangan karena mereka organisasi yang mantap. Nah, jadi pada wartawan jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax. Bagi masyarakat muda, anak muda, jangan cepat percaya pada kita. Harus cek and recheck. Dalam bahasa agamanya tabayun. Oke, gitu. Baik Pak Ridho, terima kasih atas waktunya Pak. Sudah banyak pesan-pesan yang sudah diterima, pelajaran hidupnya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Terima kasih. Terima kasih Kak Faris. Ya. Ayo. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Baik, terima kasih pada kesempatan hari ini kita sudah berbincang-bincang dengan kepala atau ketua Kwarcap kita, Pak Ridho Isi. Banyak sekali pelajaran yang kita terima. Semoga menjadi jariah bagi Kak Ridho dan juga bagi kita semua yang mendengarkan. Tetap semangat, jangan mudah percaya hoax dan kembali cek kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.